Wah, sadis Gus. Memang Ini sering belum sekali. pernah ada loh ini forum begini tanya jawab dok. Ini melebihi ujian S3 ini. Ini udah mau pengangkatan guru besar kayaknya. Apa sih yang dimaksud dengan suluk dan bagaimana menjalankan kesulukan itu? Padahal setidaknya ada 4 titik. Titik diam, titik berangkat, titik jalan, titik henti. Bagaimana saya meyakini bahwa apa gerakan sholat yang saya lakukan sekarang ini udah sama persis dengan Rasulullah? Apa buktinya? Terus Gus, kalau Tuhan yang ngasih jawab, Tuhan yang ngasih ujian, Tuhan juga yang ngasih jawaban, terus kita sebenarnya ngapain sih Gus? Sholat di dalam sholat itu memang iya betul. Tapi sholat di luar sholat, nah itu luar biasa. Itulah yang disebut sholat daim. Sholat terus menerus. Bukan hanya 5 waktu, tapi sepanjang waktu. Jangan sampai kita sholat di dalam sholat, tapi kita lalai di dalam sholat. Kita berharap sholat pun bahkan di luar sholat, dan kita tidak lalai bahkan di luar sholat. Itulah sunnah. Oh, sampean bisa sesat. Jejak bisa menyesatkan. Jangan pernah mengikuti jejak gurumu. Kenangan hidupnya di mana? Bukan di masa lalu. Kenangan hidupnya di kepala kita sendiri. Kita yang merawatnya. Kalau dirawat, iya tambah gede. Padahal tenang saja, masalah-masalah baru akan datang. Nggak perlu merawat masalah-masalah yang sudah lewat. Kalau orang pikiran, sudahlah. Duduk perkara. Jadi kalau kita punya perkara, kita harus duduk. Seperti juga sabdanya Rasulullah, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kan gitu. Kita perlu ingat juga kata persoalan. Ya, selalu disertai dengan pangkal persoalan. Pangkalnya dulu ditemukan, jangan langsung ke ujungnya. Tanpa duduk, kita tidak bisa mengetahui dan menyelesaikan perkara. Tanpa pangkal, kita tidak bisa mengurai persoalan. Ya, duduknya di pangkal. Duduknya di pangkal itu di mana? Di tulang ekor. Sampai mau belajar ilmu apa saja tentang meditasi, selalu buka cakranya juga tulang ekor. Tulang ekornya itu yang dibukakan, cakra-cakranya. Karena persoalan-persoalan hidup seringkali berpusat di pangkal tulang ekor. Puncaknya ilmu itu diam. Puncaknya diam itu kosong. Kita belajar ilmu apapun, kita pada akhirnya diajari untuk diam. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan banyak tanya jawab, teman-teman Ibu dan Bapak. Malam hari ini kita akan banyak berdiskusi, tidak berpanjang lebar. Mari kita sapa guru kita malam hari ini, Gus Chandra Malik. Piye kabarnya Gus? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara aman ya? Sehat ya? Aman. Sehat. Suara aman dan sehat. Oke ya, aman ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Gus, sekali lagi selalu berterima kasih atas kehadiran Gus Chan. Dan malam hari ini saya proyeksikan untuk kita bisa berbaur, untuk kita bisa banyak sama-sama diskusi Gus. Jadi aku akan membuka sesi pertanyaan dari awal gitu. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman juga udah mulai banyak gitu. Dan hari ini kita akan lebih banyak tanya jawab. Nah, oke Gus, mungkin ini pertanyaan mendasar dari beberapa teman. Jadi tadi menampung beberapa pertanyaan dan ada 3 pertanyaan yang mirip Gus, dan mungkin ini akan jadi good opening untuk kita malam hari ini gitu. Jadi pertanyaannya kurang lebih begini. Gus, aku mau nanya apa sih yang dimaksud dengan suluk dan bagaimana menjalankan kesulukan itu? Dan dimulai dari usia berapakah harus melakukan suluk itu sendiri? Mohon pencerahannya, Gus. Monggo, Gus, silakan. Kalau yang dimohon pencerahannya langsung saya beri. Cerah. Ya. Langsung ya. Saya urusan kita. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini episode ke-369 ya. 369 Gus. Ya. Wah, itu angka cantik itu. Banyak dibicarakan oleh tokoh-tokoh spiritual. Oke, Barang siapa bisa mengungkap 369, maka bisa mengungkap rahasia alam semesta, katanya begitu. Oh gitu. Terus nanti berarti bisa dibahas juga ya 369. Oh enggak, kalau saya bahas nanti terungkap rahasianya bahaya. Mudahan. Ya. Saya hanya memberi kode angka 369, konon barang siapa bisa mengungkap rahasia angka 369, maka bisa mengungkap rahasia alam semesta. Nah, kebetulan bertemu dengan angka 11, itu cantik. Nanti silakan dicari sendiri jawabannya. Yang jelas seperti yang disampaikan oleh Kang Abu Marlo, beliau memperlakukan saya sebagai penjawab mesin. Bukan mesin penjawab ya, tapi penjawab mesin. Ya. Penjawab mesin. Apa bedanya antara mesin penjawab dengan penjawab mesin? Nah, jangan-jangan penanya-penanya ini hanyalah mesin yang diprogram untuk terus-menerus bertanya.
tanpa pernah berusaha menjawab sendiri, menemukan jawabannya sendiri. Karena pada suatu ketika Rasulullah kemudian berkata, temukanlah jawabannya, bertanyalah kepada dirimu sendiri, pada hatimu sendiri. Karena sebenarnya seluruh pertanyaan sudah tersedia jawabannya. Tiap-tiap penanya seringkali hanya membutuhkan dukungan, membutuhkan pembelaan atas pendapat-pendapatnya, atas hasil pikirannya sendiri. Ya. Kalaupun memang ada hal-hal yang tidak kita ketahui, bukan berarti kita tidak perlu mencari tahu. Ya. Tapi alangkah pendeknya, alangkah pintasnya, kalau belum apa-apa langsung kita bertanya. Karena pengalaman tentu merupakan guru terbaik, dan kesusah payahan kita menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, itu juga merupakan pengalaman yang sangat baik. Ya. Saya bisa menjawab suluk itu apa. Ya. Tapi kemudian ketika jawaban saya menjadikan Anda berhenti untuk mencari itu apa itu suluk, itu sungguh sangat disayangkan. Ya. Karena suluk itu sebenarnya bukan tentang dimulai dari umur berapa. Bahkan sebelum kita dilahirkan, kita sudah menjalani suluk. Di mana? Di dalam rahim ibu kita. Ya. Kita sudah samadhi. Samadhi itu kok ya kebetulan mirip-mirip dengan Allahus Somad, Allahus Samad, Allahus Somadi, Allahus Semedi. Ya. Kira-kira kok mirip-mirip ya? Jangan-jangan somat atau samad atau samadi itu dari satu akar kata yang sama. Ya, kita seringkali mengartikan semedi hanya sebatas meditasi saja, sebatas bagaimana mengatur cara duduk, mengatur cara menegakkan punggung, mengatur cara bernafas, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau menggunakan apa yang sudah Allah berikan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Allah yang kepadanya segala sesuatu bersandar. Nah, semedi itu kalau menurut saya adalah bagaimana kita bersandar, bergantung kepada Allah. Selama kita selalu bergantung kepada Allah, selama itu pula kita dalam keadaan semedi. Selama kita bergantung kepada Allah, selama itu pula kita dalam keadaan suluk. Ya. Sebenarnya ada beberapa kaitan antara salik, suluk, saloka. Ya. Salik itu manusianya. Suluk itu perilakunya, perbuatannya, tindakannya. Saloka itu pencapaiannya. Ya. Itu tidak terpisahkan, itu segitiga sama puncak saya sebut ya. Masing-masing adalah puncak, masing-masing adalah dasar. Dasar sekaligus puncak, puncak sekaligus dasar. Nah, kalau hanya bertanya tentang suluk, tanpa bertanya tentang salik, dan tanpa bertanya tentang saloka, maka kita tidak akan pernah menemukan jawaban yang benar-benar tepat. Saliknya dulu disiapkan. Saliknya siapa? Saliknya adalah masing-masing kita. Ya. Masing-masing kita. Pertanyaan dimanapun seringkali sama, Kang Abu. Bagaimana memulainya? Ya. Bagaimana memulainya? Ya sudah, mulai saja. Ya. Berhentilah bertanya dan mulailah menjawab. Jawaban-jawaban tersedia di alam semesta. Ya. Bahkan tidak menemukan jawaban pun merupakan pengalaman. Bahkan tidak mengalami apa-apa pun juga merupakan pengalaman. Bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Jangan seperti orang belajar meditasi beramai-ramai itu di kelas-kelas meditasi. Apa yang Anda rasakan katanya ya. Kalau mau jawab nggak merasa apa-apa itu kok ya malu ya. Pertama. Kedua, kok ya merasa rugi, sudah kadung bayar ya. Ketiga dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya yang kita lakukan adalah terus-menerus membohongi diri sendiri. Nah, suluk tidak menghendaki itu. Suluk menghendaki kita jujur kepada diri sendiri. Ya, kalau tidak merasakan apa-apa, itu juga perasaan. Contohnya ketika aku ditanya sama cewek, apa sih yang kamu rasakan? Wah, maaf ya, aku nggak punya rasa sama kamu. Nggak punya rasa itu juga perasaan yang harus dihormati, gitu loh.
Jadi nggak perlu khawatir tidak mengalami apa-apa. Justru puncak dari pengalaman adalah tidak mengalami apa-apa. Oke. Ya, contohnya apa? Ini bisa sampai kemana-mana. Satu pertanyaan pun bisa dijelaskan dalam berjam-jam. Ya, puncak dari pengalaman adalah tidak lagi mengalami apa-apa. Kalau tidak percaya, tanya kepada para grandmaster. Mereka sudah tidak mengalami apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Hidupnya sudah flat, tapi flatnya flat yang di puncak, beda dengan flat orang putus asa. Ya. Flatnya sudah di puncak. Beliau-beliau bisa mengatakan bahwa kebahagiaan dan penderitaan sama saja. Makan enak, makan nggak enak sama. Ya, punya uang nggak punya uang sama. Apakah itu bukan pengalaman yang indah sekali? Tapi untuk sampai ke sana kita harus jatuh bangun berkali-kali. Ya, harus jatuh bangun berkali-kali. Makanya sebenarnya di forum dialog positif ini saya merasa sungkan ketika yang menyimak itu para senior tuh. Ada Pak Rifki, ada Pak siapa? Masa ini Pak Dewi Mustika Sari? Apa namanya siapa Pak? Ayahnya kayaknya. Nah, itu saya sungkan karena beliau sudah pernah muda, saya belum pernah tua. Oke. Saya belum tua, baru 43 ya. Insya Allah masih jauh perjalanannya. Tapi betapa pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya. Tapi induk dari pengalaman adalah perjalanan. Siapapun yang tidak berjalan tidak akan pernah sampai kemana-mana. Apakah sampean mau bertanya kepada saya, Gus, Surabaya itu apa? Saya bisa menjelaskan, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya adalah kota pahlawan. Surabaya adalah banyak sekali. Tapi apakah jawaban itu akan menjadikanmu mengalami sendiri apa itu Surabaya? Karena tiap-tiap pengalaman itu dirasakan berbeda-beda tiap-tiap orang. Nah, tapi seringkali kemudian segala sesuatu yang luas itu dipersempit. Ya, suluk adalah menyediakan ruang dan waktu tertentu, ya, sejumlah bilangan hari, waktu yang terbatas, waktu yang dikhususkan untuk masuk ke ruang kosong. Di sana kemudian kita menjaga kesucian, kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kita menutup lisan, menutup mata, dan hanya membuka hati, dan seterusnya. Oke lah, itu keren. Tapi nanti persoalannya setelah keluar dari kamar, apakah engkau akan menjadi orang yang berbeda atau sama saja dengan kemarin? Ya, sholat di dalam sholat itu memang yes betul, tapi sholat di luar sholat, nah itu luar biasa. Oke. Itulah yang disebut sholat daim, sholat terus menerus, bukan hanya 5 waktu, tapi sepanjang waktu. Jangan sampai kita sholat di dalam sholat, tapi kita lalai di dalam sholat. Kita berharap sholat pun bahkan di luar sholat, dan kita tidak lalai bahkan di luar sholat. Itulah sunno. Gimana? Jawaban saya sudah bisa menjadikan saya hadir seminggu sekali? Pokoknya keren. Yakin? Aman, Gus. Saya mohon maaf ya Bapak, saya sambil merokok. Karena kalau saya tidak boleh merokok, saya tidak mau hadir di acara itu untuk menghormati acara itu. Oke. Ini saya di studio sih, Gus. Kalau nggak ditemenin, Gus. Oke, terima kasih. Ini saya rasa sangat menjauh kepada penanya gitu ya. Ini ada yang direct message, Gus, jadi nggak aku sebutin namanya ya. Bagaimana melupakan masa lalu yang tidak selesai, Gus? Misal kita di ghosting gitu, dan atau ada persoalan kita dituduh yang tidak kita lakukan tapi kita tidak diberi kesempatan menjawabnya. Terima kasih. Gimana tuh untuk memperbaiki luka-luka masa lalu? Monggo, Gus. Nah, ini dia. Mana ada masa lalu yang tidak selesai? Hari sudah berganti, tanggal sudah berubah. Ya, yang tidak selesai itu kita sendiri. Ya, tidak selesai itu kita sendiri. Setiap kita melangkah, kita selalu meninggalkan langkah-langkah yang terdahulu. Mana bisa kita bawa jejak langkah kita? Yang tidak selesai itu kitanya, bukan masa lalunya. Disebut masa karena waktu, disebut lalu karena sudah silam. Sesuatu yang sudah di belakang, sudah kita tinggalkan, sudah seharusnya kita tinggalkan. Persoalannya ada yang masih kita bawa-bawa. Itu namanya bukan masa lalu, melainkan kenangan. Ya,
Kenangan hidupnya di mana? Bukan di masa lalu. Kenangan hidupnya di kepala kita sendiri. Ya, Oke, kita oke. yang merawatnya. Kalau dirawat, iya tambah gede. Ya, padahal tenang saja, masalah-masalah baru akan datang. Nggak perlu merawat masalah-masalah yang sudah lewat. Yang baru pasti datang ya Gus ya. Iya. Kok Benar kayak benar. kurang pikiran, sudahlah. Masih kita perlu hadapi masa depan dengan berbagai persoalan. Nah, seringkali kita lupa pilihan-pilihan kata yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Duduk perkara. Hmm. Jadi kalau kita punya perkara, kita harus duduk. Hmm. Nggak ada kan istilahnya berdiri perkara, lari perkara, nggak ada. Adanya duduk perkara. Maka tiap-tiap kita punya perkara, duduklah. Hmm. Duduk. Seperti juga sabdanya Rasulullah, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kan gitu. Iya, iya, iya. Duduklah. Dengan duduk itu kita bisa mencapai ketenangan. Orang-orang tua kita kemudian juga sering mengatakan, sudah waktunya saya duduk. Maksudnya apa? Lebih banyak berpikir, lebih banyak tafakur. Gitu. Kita perlu ingat juga kata persoalan. Ya, selalu disertai dengan pangkal persoalan. Ya, pangkalnya dulu ditemukan, jangan langsung ke ujungnya. Tanpa duduk kita tidak bisa mengetahui dan menyelesaikan perkara, tanpa pangkal kita tidak bisa mengurai persoalan. Ya, duduknya di pangkal. Duduknya di pangkal itu di mana? Di tulang ekor. Sampai mau belajar ilmu apa saja tentang meditasi, selalu buka cakranya juga tulang ekor. Tulang ekornya itu yang dibukakan cakra-cakranya. Karena persoalan-persoalan hidup seringkali berpusat di pangkal tulang ekor. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain juga. Bagaimana pengelolaan kita terhadap cakra-cakra kita. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, bisa menaikkan energi dari apa namanya tulang ekor itu, cakra tulang ekor, naik sampai ke sini ke cakra mahkota, bisa meledak nanti, pengalamannya bisa luar biasa. Nah, khusus untuk itu sampai harus mengundang saya untuk urusan lain. Nanti ada kelas-kelasnya ya. Itu harus lebih private kelasnya Gus ya. Iya. Oke Gus, itu tadi menarik sih tentang kenangan dan masa lalu. Kenangan itu adanya di pikiran ya, dan bener Gus, kayak kurang pikiran aja ya, yang lama-lama masih disimpan. Mantap Gus, keren. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, selamat malam Gus, ini dari Mas Andrew Yogianto. Kadangkala saat ingin tahu jawaban dari pertanyaan atau solusi dari permasalahan, maka bisa ditemukan saat merenung, berdoa, atau samadhi dalam ketenangan pikiran. Apakah benar dalam ketenangan pikiran ini adalah sarana untuk menemukan jawaban dan solusi? Bagaimana tanggapannya tentang ketenangan dalam pikiran ini? Terima kasih. Ya. Nah, Gus, monggo. Ya, seringkali kita melupakan tahapan-tahapan dari perjalanan. Maunya langsung lari saja. Padahal setidaknya ada 4 titik. Titik diam, titik berangkat, titik jalan, titik henti. Nggak bisa langsung berangkat, harus diam dulu. Motor-motor zaman dulu atau mobil zaman dulu kan juga begitu ya Pak. Cetik, gitu dulu ya. Cetik, baru rung, gitu ya. Diam dulu. Orang-orang dulu juga begitu sebelum berangkat. Tidak seperti orang-orang sekarang yang merupakan orang-orang tergesa-gesa. Orang dulu juga begitu, diam dulu. Bahkan nanti yang nanya saudara 4-nya dulu. Putih gimana ini? Aman? Aman. Kuning? Aman? Aman. Merah? Aman? Aman. Hitam? Aman? Aman bos. Berangkat ya? Berangkat. Hubungannya dekat dengan dirinya sendiri. Membaca dulu tanda-tanda alam. Diam dulu. Ya, atau kalau yang tidak punya pendekatan pengetahuan tentang saudara 4, dia akan lebih dulu berdoa dan memasang niat. Ini loh, kita jarang banget memasang niat, Kang Abu. Padahal innamal a'malu binniat. Gusti Allah, malaikat mencatat itu berdasarkan niat. Nah, betapa banyaknya yang yang musnah begitu saja karena perbuatan-perbuatan kita tidak disertai niat.
Oke. Naruhnya niat di mana? Ya di titik diam. Jangan asal berangkat, nggak ada niatnya tuh kopong itu. Kosong, nggak ada nilainya. Yang kita dapati kesia-siaan. Pasang niat dulu. Niat ingsun, aku berniat mencari nafkah, mencari rezeki untuk keluarga, anak istriku. Lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'alanya dipasang di mana? Di titik diam. Jangan-jangan bukan karena lillahi ta'ala. Ya, jangan-jangan li yang lain. Nah, li yang lain yang kita dapati adalah kekecewaan. Tapi kalau lillahi ta'ala, linya kepada Allah, yang kita dapatkan insya Allah keridhaan, yang kita dapatkan kebahagiaan, kebercukupan. Bayangkan betapa jarang langkanya kita memasang niat. Kita niatnya cuma nawaitu samagodin. Itu di bulan Ramadan doang ya. Kita niat cuma usolli fardhu subhi, gitu doang. Hanya pada upacara-upacara tertentu yang kita anggap perlu memasang niat, padahal bukankah hidup itu adalah upacara itu sendiri. Butuh niat. Nah, begitu kita berniat, alam semesta akan bergerak untuk mendukung niat baik kita. Itu titik diam. Setelah titik diam, baru kemudian titik berangkat. Titik berangkatnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku bergerak ini karena Engkau yang menggerakkan. Jika Engkau tidak menggerakkan aku, niscaya aku tidak akan pernah bergerak. Maka aku bergerak atas izin-Mu, atas petunjuk-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu, dan seterusnya. Maka aku serahkan kepada yang terbaik, yang memberiku petunjuk, pertolongan, perlindungan, dan sebagainya. Dan itu adalah Engkau, ya Allah. Janganlah. Ya, maka pangkatnya orang mati di perjalanan syahid kalau begitu. Kalau tidak begitu, ya wallahu alam bishawab, nggak tahu saya. Ya. Nah, kalau tidak pasang titik diam, tidak pasang titik berangkat, langsung jalan begitu saja, seringkali tidak bisa berhenti. Apa buktinya? Sampai di rumah pekerjaan masih dibawa-bawa. Ya. Sampai di rumah pertengkaran di kantor masih dibawa. Sampai di tempat lain masih terbawa-bawa masa lalu dari dia. Nggak punya titik berhenti. Tidak punya titik berhenti, itulah yang menimbulkan tabrakan-tabrakan. Tabrakan-tabrakan itulah yang menimbulkan cacat-cacat, luka-luka, sakit-sakit. Ya, karena nggak berhenti. Bayangkan saja, seharusnya berhenti sudah rem, kita tabrak sama dia. Nah, seringkali kemudian samsara itu sakit, sempit, sedih, mati, ya, itu terjadi karena kita tidak bisa berhenti. Terus-menerus memenuhi syahwat kita. Nah, pada 4 tadi kalau kita pasang dengan baik, titik diam, titik berangkat, titik jalan, niscaya kita akan sampai pada titik henti yang husnul khatimah. Wah, sadis Gus. Memang ini belum sekali. pernah ada loh ini forum begini tanya jawab dok. Ini melebihi ujian S3 ini. Bukan S3 lagi Gus. Macam-macam. Ini udah mau pengangkatan guru besar kayaknya Gus. Oke, matur suwun Gus. Ini ada yang impresif sama Gus Chandra nih, ada yang sangat apa ya, termotivasi karena Gus Chandra tuh kayak mengalir, kayak santai gitu. Jadi pertanyaannya gini katanya Gus. Selamat malam Kang Abu dan Gus Chan. Boleh bagi tips gimana cara menjalani hari dengan enteng dan bahagia katanya. Karena melihat Gus Chan santai dalam menjalani kehidupan. Kok mengalir, rileks, santai gitu. Nah, apa tips and tricks Gus Chan tuh untuk bisa mengalir tuh gimana sih? Monggo Gus. Bohong kalau saya bilang hidup itu ringan. Enteng itu bohong. Nih Pak, bener ya Pak? Bapak senior. Hidup itu berat. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah engkau keberatan atau tidak. Kalau engkau keberatan, ringan pun terasa berat. Kalau engkau tidak keberatan, maka berat pun akan kau jalani dengan baik-baik saja. Itu. Terus kekuatan yang luar biasa, sunnah yang ringan sekali tapi sering kita lupakan. Apa itu? Senyum. Hadapi dengan senyum. Udah. Senyum aja sudah. Senyum itu menyelesaikan banyak persoalan.
Mengapa demikian? Karena manusia itu khalifah fil ard. Manusia itu pemimpin di muka bumi. Maka segala sesuatu yang menjadi anggota dari alam semesta ini, khususnya yang di bumi, itu bergantung khalifahnya, bergantung pemimpinnya. Kalau sampean sumpek, ngambek, ya, marah, merah kan itu marah, itu anak buah itu bersepakat itu, komandan baru marah, maka berarti kita harus marah. Kita harus ikuti apa kata komandan. Maka marahlah seluruh alam semesta itu. Jadi merah, membara, membakar semuanya. Ketemu apa salah, senggol bacok ya. Tapi kalau kita senyum, alam semesta pun akan menyepakati. Tuh lihat, komandan kita senyum, cerah. Maka kita harus cerah. Cerahlah semua. Kita sedih, menangis. Tuh, komandan baru mendung. Hitam pekat. Kita hitam pekat. Mereka mengikuti apa kata kita. Maka kalau pilihannya adalah berani dan takut, kenapa pilih takut? Kalau pilihannya sedih dan senang, kenapa pilih sedih? Kalau pilihannya putus asa dan berharap, kenapa pilih putus asa? Itu persoalannya. Ya, yang kita hadapi kurang lebih sama lah. Ya, tapi bagaimana kita menghadapinya, itu yang menjadikan kita istimewa atau tidak di mata Allah. Sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menaruh beban di luar kemampuan pundak menanggungnya. Jangan pernah minta turun kelas. Ya, jangan pernah minta diringankan beban. Diringankan beban berarti mintanya turun kelas. Harus mintanya naik kelas. Harus mintanya naik beban, tambah berat. Karena begitu ditambahi bebanmu, ditambahi pula kekuatanmu. Itu. Tapi jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan Allah. Sekuat-kuat kita di hadapan Allah, kita lemah. Maka Allah, engkaulah yang maha kuat. Engkau yang memberi persoalan sekaligus jalan keluarnya. Ya. Engkau yang memberi perkara sekaligus solusinya. Aku bisa apa? Aku hanya bisa berharap kepadamu. Ya. Apa yang kulakukan itu tidak berarti sama sekali jika bukan engkau yang menghendaki. Terserah engkau Tuhan, engkau pemilik segala sesuatu, aku pun milikmu. Ya, maka jadilah apa yang terjadi. Ya, let it be gitu ya. Let it be. Yes. Aku ikut saja, aku ngalir. Ya, aku akan tetap baik-baik selama masih ada engkau. Dan bukankah engkau ada selama-lamanya? So that's fine. Oke. Ini ada komen yang nyeleneh Gus, keren Gus. Ada komen yang nyelenehnya gini Gus. Terus Gus, kalau Tuhan yang ngasih jawab, Tuhan yang ngasih ujian, Tuhan juga yang ngasih jawaban, terus kita sebenarnya ngapain sih Gus, katanya Gus? Nerima. Oke. Kita menerima. Kalau persoalan di seluruh dunia ini dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikristalkan menjadi satu masalah saja. Masalahnya itu cuma kita tidak terima. Itu toh. Acceptance is everything. Kita belajar apapun kan tentang acceptance, tentang menerima. Kalau kita mau terima, itulah tawakal, itulah qanaah, itulah sabar, itulah syukur. Kita ngapain? Kita menerima. Karena Allah niscaya akan memberi sebaik-baik pemberian. Pangkalnya rasa sakit itu karena menolak. Ya, awalnya di situ. Gaji gua kok cuma 1.600 sih? Tolak. Ibu kok cuma masak tempe mulu sih? Tolak. Ini kok begini sih? Tolak. Padahal kalau alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasti ditambah. Jangan khawatir ya. Kita seringkali khawatir. Jadi kita ngapain Gus? Kita menerimanya. Kalau kita hidup nggak modal apa-apa. Siapa yang modal? Coba saya mau tanya. Ada yang modal? Nggak ada. Lahir ceprot dari umur 0. Nggak modal 1 rupiah pun. Bagaimana kamu akan menyebut dirimu rugi? Yang ada untung. Ya, nggak ada ruginya. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang menerima, acceptance. Sampai mau belajar dimanapun. Sampai ke Tibet, sampai kemana dia jarinya acceptance. Benar. Ya.
Keren Gus. Makanya nggak usah kemana-mana, ikut dialog positif aja seminggu sekali, ada Chandra Malik di situ. Bener Gus. Pokoknya Katanya seminggu sekali, tapi nggak tahu. Saya terimalah Gus, pokoknya Gus. Mantap Gus. Ini kayaknya berkaitan sama tadi Gus Chan menyinggung tentang sholat ya. Jadi ada pertanyaan gini Gus. Gus Chan, apa sih yang dimaksud dengan sholat di luar sholat? Dan bagaimana sholat itu khusyuk? Itu satu. Yang kedua agak menarik nih. Bagaimana saya meyakini bahwa apa gerakan sholat yang saya lakukan sekarang ini udah sama persis dengan Rasulullah? Apa buktinya? Bagaimana buktinya? Ah, gitu kira-kira Gus. Monggo, silakan Gus. Ya. Oh, itu pertanyaan umurnya sudah 1.500 abad. 1.500 tahun ya. 1.500 tahun. Ustadz, bagaimana caranya sholat khusyuk? Jawaban Ustadznya, sama. Saya juga tidak khusyuk. Saya juga punya masalah yang sama. Ya. Maka sebenarnya khusyuk nggak penting. Tidak khusyukmu itu tidak menggugurkan syarat sahnya sholat. Sudah sholat saja. Khusyuk itu dianggap sebagai bonus saja. Ya, kalau sampean mau ikut pelatihan sholat khusyuk, ya monggo. Nanti akan ditemukan metode-metodenya. Tapi kalau sampean justru mengingat-ingat metode itu, nanti jatuhnya malah nggak khusyuk lagi. Ya, Allahu Akbar. Kata Ustadz kemarin kalau Allahu Akbar harus mengingat Allah itu maha besar. Allah malah lupa nanti ya. Natural saja, manusiawi saja. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusiawi saja. Ya. Gusti Allah itu maha pengampun, sudah. Sholat saja apa adanya. Kalaupun kemudian kita mengalami keindahan sholat, itu semata-mata kemahabaikan Allah. Ya. Ya kalau mau dirunut metodenya ya macam-macam tadi. Wah, kamu harus mengerti arti kata per kata. Itu akan membimbingmu pada fokus dan lain sebagainya. Oke lah. Tapi kalau kita kemudian sholat dengan mengingat-ingat metode itu, sama juga bohong. Ya. Jangan membayangkan terlalu muluk-muluk. Ali bin Abi Thalib. Itu sholat ketika sholat dicabut panah dari punggungnya. Nggak kerasa. Ya itu Ali bin Abi Thalib, Mas. Sampean siapa? Ya. Jangan begitulah. Mencontoh ya mencontoh, tapi jangan kita menimbulkan harapan-harapan kosong dalam hidup kita. Sholat di luar sholat itu maksudnya bagaimana? Maksudnya cara gampangnya, bawalah spiritualitas sholat, bahkan ketika engkau tidak sholat secara fisik. Ya. Contohnya apa? Allahu Akbar. Allah itu maha besar, maha agung. Kita ini apa sih? Iya lu ganteng. Dilihat dari mana? Dilihat dari Monas juga udah kelap-kelip lah ya. Kelihatan ya. Oh iya rumahmu gede. Oke, dilihat dari mana? Dari pesawat ketinggian 3.000 udah nggak kelihatan. Gede apanya, ganteng apanya? Omong kosong itu. Ya. Itu berhadapan dengan Allah yang maha besar, sudah kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau mau kita memahami Allahu Akbar, belum apa-apa sudah jatuh pingsan kita. Allahu Akbar. Aduh. Sudah begitu. Apalagi sampai kepada ini wajhiya lilladzi fataras samawati. Wah, itu banyak banget pemanaan-pemanaannya. Nggak usah kemana-mana, ke Allahu Akbar saja seharusnya kita sudah tamat. Selesai di hadapan Allah. Nah, spiritualitas itulah bawalah di luar sholat. Itu yang kemudian dapat dimaknai sebagai sholat di luar sholat, atau terlalu dalam keadaan sholat, atau sholat daim, sholat terus menerus. Pertanyaan tadi yang kedua apa? Ya, tadi apa yang meyakinkan bahwa gerakan sholat ini saya sesuai dengan apa yang dilakukan sama Rasul, sama lah gitu kira-kira Gus. Nah. Tidak ada perintahnya untuk sesuai sama dengan Rasulullah, nggak ada. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sebagaimana engkau melihat aku sholat. Saya mau nanya, ada nggak yang lihat nih di sini? Nggak ada. Sahabat satu masa pun tidak semuanya pernah melihat. Sahabat satu masa yang pernah melihat pun tidak melihat dari sudut pandang yang sama, dari jarak pandang yang sama, dengan cara pandang yang sama, batas pandang yang sama. Pandangan kan setidaknya didasarkan atas 4 itu, sudut pandang, jarak pandang,
cara pandang, batas pandang. Sudut pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Jarak pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Cara pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda. Batas pandang yang berbeda juga menghasilkan pandangan yang berbeda. Jadi daripada culek-culekan gara-gara berbeda pandangan, udahlah sholat saja. Gitu. Sholat saja, nggak perlu ribut. Kalau mau menggunakan pendekatan akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya, kita ini kan bukan ahlus sunnah ya, mana bisa kita menjalankan sunnah. Kita ini golongannya golongan wal jamaah saja, jamaah saja kita ini. Ya, ahlus sunnah berat, wal jamaahnya saja. Nah, jamaah ini mengikuti imamnya. Kalau mau dirunut sampai kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, sahabat pada tabiin, tabiin pada tabiin, terus sampai pada ulama, sampai pada guru kita hari ini, maka kita layak berprasangka baik dan meyakini bahwa cara guru kita sholat sama dengan cara ulama-ulama, sama dengan cara tabiin, sama dengan cara tabiin, sama dengan cara sahabat, sama dengan cara Rasulullah. Selesai masalahnya. Ya. Jangan karena terlalu detail pengennya sama persis, kemudian nanti dulu deh, gua sholatnya kapan-kapan, gua mau belajar mana yang benar. Ya nggak jadi sholat tuh bro gitu. Sholat mah sholat aja. Ya. Oke, mantap. Gitu. Keren Gus, keren, super keren. Oke, nah ini ada dari account namanya Night Fury. Dia bertanya gini Gus, selamat malam Gus Chan, izin bertanya, bagaimana cara memaafkan orang-orang terdekat kita? Karena luka dari orang dekat terasa sangat dalam sekali. Nah, ini mungkin berkaitan tetapi lebih spesifik orang dekat sekarang Gus. Ya. Yang paling dekat, yang paling mungkin berkhianat, yang mencintai, yang paling mungkin menyakiti. Nah, itu kuncinya. Tapi jangan hanya mengambil pada khianat saja, jangan hanya mengambil pada menyakiti saja. Ambillah bahwa itu terdekat, ambillah bahwa itu mencintai, ya, mencintai dan dekat. Itu yang jangan dihapus dulu. Karena sesakit-sakit yang engkau rasakan, orang yang terdekat tidak akan menjadi yang terjauh. Dia sudah terlanjur dekat. Ya, sesakit-sakitnya orang yang mencintai tidak akan lantas membenci. Dia sudah terlanjur mencintai. Nah, seringkali ada kaitannya dengan jarak pandang sebenarnya. Ketika terlalu jauh, itu tidak terlihat memang. Tapi juga ketika terlalu dekat begini, Abu Mando, itu juga tidak terlihat. Maka kita harus pandai-pandai menjaga jarak sebenarnya. Jangan terlalu jauh, jangan pula terlalu dekat. Nah, agar apa? Agar lebih jernih dalam melihat. Lalu bagaimana cara memaafkannya? Ini mungkin terlalu klise ya. Tapi barang siapa yang ringan meminta maaf dan tidak berat memaafkan, ya, niscaya dia adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barang siapa yang ringan memaafkan dan tidak berat meminta maaf. Barang siapa yang ringan meminta maaf dan tidak berat memaafkan, niscaya dia termasuk orang-orang yang telah diampuni oleh Allah. Ya, lebih baik itulah, lebih baik kita diampuni oleh Allah. Karena jangan sampai kita kemudian berat memaafkan, berat meminta maaf, kita justru terbelenggu oleh diri kita sendiri. Siapapun itu punya hak memberi pengaruh. Siapapun. Baik pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Tapi kita juga punya hak untuk menerima atau menolak. Kita nggak bisa nyuruh orang lain untuk tidak memberi pengaruh. Tapi kita bisa menyuruh diri kita sendiri untuk menerima atau menolak pengaruh itu. Semuanya kembali ke kita. Kita nggak bisa melarang orang lain berbuat sesuatu agar tidak menyakiti kita. Nggak bisa. Kita hanya bisa menaikkan daya tahan. Ya, daya tahan kita yang kita naikkan, jangan kemudian sedikit-sedikit tersakiti, sedikit-sedikit yang sangat sensitif. Ya, sistem perlindungan kita lah yang harus kita naikkan supaya tidak mudah tersakiti, supaya mudah memaafkan dan seterusnya.
Lagi-lagi kata kuncinya sama, jangan khawatir. Nanti di masa-masa mendatang masih akan ada banyak orang lagi yang menyakitimu. Jangan kamu habiskan energimu sekarang, ya. Bener Hidup Gus. itu menyakitkan, hidup itu menyakitkan. Jangan kesakitan sekarang saja. Siaplah untuk sakit terus menerus. Gitu. Oke, mantap Gus, luar biasa, keren banget Gus. Oke, ini tentang apa namanya pengaruh nih, ada dua pertanyaan yang sangat relate Gus dan keren nih. Kalau semua yang terjadi atas izin Allah, berarti Ya. termasuk yang mengizinkan hal-hal yang menurut kita jahat. Apakah begitu? Satu. Ya, Yang kedua, ini sama ya direct message, jadi saya tidak sebutkan akunnya. Apakah Tuhan dan Rasul yang membuat agama-agama sebagai lembaga yang sekarang saat ini kita ketahui gitu misalkan? Monggo Ya, Gus, ya. ini ada dua nih, silakan. ya. Allah itu maha segala-galanya. Tapi kalau mau dikerucutkan dalam versi saya, Allah itu maha baik. Kurang baik apa Allah? Ya. Menyediakan segala sesuatu kebaikan kepada makhluknya. Tapi persoalannya bukan pada Allah yang memberi kebaikan itu. Persoalannya pada kita yang menerimanya. Apakah kita menerima dengan baik pula, sehingga yang kita terima adalah sepenuh-penuhnya kebaikan, atau kita menerimanya dengan buruk? Udah nggak usah bicara soal Allah. Antar manusia saja kadang-kadang kita diberi sesuatu, kita menerimanya dengan buruk. Ya, ada yang menerima dengan manis dan terima kasih, ada yang menerimanya dengan buruk dan mencela. Ya. Maka sesuatu yang baik, sesuatu yang kebaikan bisa menjadi keburukan justru karena bergantung dari bagaimana kita menerimanya. Kita menerimanya dengan buruk, seketika kebaikan itu akan menjadi buruk di mata kita. Kita menerimanya dengan baik, bahkan keburukan itu pun akan menjadi kebaikan. Tuh, nggak percaya ya, banyak kisahnya. Isa alaihissalam juga begitu, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gimana itu? Iya. Nah, jadi kebaikan. Muhammad SAW diludahi, tumben kok hari ini nggak ada yang ludahi, kemana orangnya lu? Gimana? Jadi kebaikan. Kata gombloh, tai kucing jadi rasa apa itu? Rasa coklat atau apa itu? Ya. Bagaimana menerimanya? Kalau kita menerimanya dengan baik, bahkan keburukan pun setidaknya akan menjadi pelajaran, menjadi hikmah, menjadi pencerahan, menjadi bahan renungan atau apapun, agar kita tidak berbuat sama buruknya dengan si fulan atau si fulan. Nah, kemudian apakah Allah juga mengizinkan keburukan? Oh iya, hidup itu seimbang dan setimbang. Mana ada keburukan terjadi tanpa izin Allah? Mana ada kebaikan terjadi tanpa izin Allah? Kembali lagi ke tadi, sudut pandang, cara pandang, batas pandang. Gunung meletus, ada baiknya nggak? Wah, itu yo bencana alam, Gus. Nanti dulu itu sistem alam semesta. Kalau nggak ada gunung meletus gimana? Baik dan buruknya menjadi relatif. Di mana? Di mata manusia. Ya. Banjir, bandang, wah aku bener nggak bener, bla 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 bla. Nanti dulu. Di situ juga ada pelajaran dari Allah. Ya. Gempa bumi, wah jelek nggak? Wah jelek. Nanti dulu ada pelajarannya di situ. Ya, ada hikmahnya. Ada yang bahkan menguruk keuntungan. Ada memang yang dirugikan dan seterusnya. Hidup itu seimbang dan setimbang di mata Allah yang maha adil. Wah, Allah mah nggak adil. Ya, itu karena kamu merasa dirugikan. Ya. Kalau kamu merasa tidak dirugikan, dapat untung, kamu akan memuji-muji Allah. Kalau tidak, kamu akan mencela-cela, mencerca, mengolok-olok Tuhan. Tuhan tidak adil. Itu kan versimu, ya. Jangankan sehari jadi Tuhan, sehari jadi Abu Marlo aja pusingnya minta ampun tiap hari siarannya. Itu kapan? Itu dinner sama istri. Besok Gus dinner besok ya. Nah, Allah juga mengilhami keburukan, tapi ilham keburukan dari Allah tidak menjadikan Allah itu buruk. Allah tetap segala-gala yang baik. Sedangkan manusia itu tempat dosa dan salah. Pertanyaan berikutnya tadi, lembaga agama. Nah, enggak tuh rasanya ya.
Kita yang suka melembagakan, kita yang suka mengkotak-kotak, ya kita yang suka memberi kategori, klasifikasi, ya kita yang suka mengkelas-kelaskan dan seterusnya. Konon sih untuk mempermudah, tapi ternyata untuk mempersusah. Padahal agama itu tidak mempersulit, agama itu tidak memperberat. Agama itu fasilitas yang diberikan Allah untuk membantu, menolong, mempermudah manusia menjalani kehidupan. Gitu. Oke, jadi memang ya balik lagi ya, Quran juga mengatakan pengikut-pengikutnya yang bikin jadi kacau tuh gitu ya Gus ya? Iya. Bukan rasul-rasulnya, pengikut-pengikut. Iya. Oke. Dan ini juga berkaitan Gus, tampaknya ada yang bertanya tentang ini Gus, tentang sebentar ya. Jadi ada kalimatnya begini. Apa kunci surga dan bisakah orang hina seperti saya, ini dari Abim nih, masuk surga terlalu banyak dosa yang saya perbuat, terima kasih tuh. Ini tampaknya lagi mau mencari jalan kembali nih Gus gitu. Jadi udah ada rasa bahwa saya ya baik gitu ya, ketika saya sadar bahwa saya banyak dosa, berarti kan itu salah satu sparkling atau insight itu. Monggo Gus, gimana tanggapan? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah bisa saya yang orang hina ini masuk surga? Ya bisa, asalkan pegang kuncinya. Syarat megang kunci, masukkan ke lubang, buka itu kan bukan hina atau tidak. Syaratnya itu pegang kunci. Kalau pegang kunci bisa masuk. Orangnya banyak minta ampun, wah segala definisi. Tapi kalau dia tidak pegang kunci gimana? Nggak bisa masuk. Itu loh cara baca hadis. Ya. Bukan tentang dirimu, tapi tentang kuncinya. Nah, kamu pegang kunci enggak? Kalau kamu pegang kunci, kamu mau sudah mandi atau belum, kamu itu buruk atau ganteng, kamu itu apa, enggak ada urusannya. Karena yang penting pegang kunci. Nah, kunci ini yang punya siapa? Yang punya Allah. Ya, dipegangkan ke siapa? Dipegangkan ke Rasulullah. Ya, penerimanya disebut penerima syafaat. Yang menerima syafaat mendapatkan rahmat. Rahmatnya Allah itu kunci itu sendiri. Nah, kalau kuncinya pada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya wis lah, seburuk-buruk kamu, sehina-hina kamu, yang penting imani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Insya Allah nanti kamu dilungi, dikasih kunci. Kalau saya dikasih kunci, mau belum mandi atau sudah mandi, mau apa segala macam. Nah, kuncinya, terima kasih, ceklok, masuk. Ya. Itu nggak ada urusannya kamu apa enggak, yang penting kamu pegang kunci. Oke Mas Abi, mudah-mudahan ini ya termotivasi ya, yang penting pegang kunci itu kata Gus Chan. Ini Pak Rifki bertanya pertanyaan yang asik nih Gus. Kata Pak Rifki, sebetulnya apa yang semua dikatakan oleh Gus Chan saya udah tahu, sudah paham dan sudah mengerti. Perbedaannya, saya tidak bisa mengatakan dengan kata-kata yang runut. Sedangkan Gus Chan ahli dalam permainan kata-kata. Bagaimana Gus Chan agar saya bisa segala apa yang saya tahu ini? Sebentar, ini koneksinya. Oke. Bentar, sorry. Oke, saya ulang ya. Bagaimana Gus Chan agar saya juga bisa segala yang saya tahu ini bisa diungkapkan dalam bentuk permainan kata-kata? Apakah bisa dipelajari, dilatih, atau itu sudah merupakan takdir? Gimana Gus? Ini ada bawa-bawa takdir. Jangan, itu udah pembagian tugas. Saya pembicara sampai pendengar. Kalau semuanya pembicara, siapa yang mau dengar? Kalau semuanya pendengar, siapa mau bicara? Biarin aja begitu. Ya. Oke. Mantap. Gak ada salahnya kok, nggak bisa ngomong apa-apa, itu biarin aja. Malah saya senang begitu, nggak perlu diomongkan. Semuanya ditampung jadi rahasia. Dan semakin pinter kita menjaga rahasia, pada akhirnya kita akan menjadi rahasia itu sendiri. Dan Allah akan merahasiakan kita. Ya. Keren Gus, oke, mantap. Mudah-mudahan bisa jawab Pak Rifki. Jadi kita memang punya perannya masing-masing. Kalau semua jadi host, siapa yang jadi pendengar ya Gus ya? Kalau semua jadi pembicara, siapa yang ngedengerin? Benar Gus, keren, mantap. Oke, dari Nurul Kolbina namanya. Gus, menyeimbangkan hidup sosial dalam konteks membantu orang, tapi posisi kita sendiri kadang sedang tidak baik. Milih tetap membantu atau self love untuk tetap menyayangi diri ya, dalam tanda petik nggak usah ngebantu gitu. Monggo, silakan Gus. Ya. Wah, saya ini sedang susah ya kemarin. Oh sama, saya juga sedang susah kan gitu ya. Ya, berkumpullah orang-orang susah itu menjadi semakin susah kan gitu ya. Nah,
Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus lebih memikirkan diri saya sendiri atau memikirkan orang lain? Bagaimana saya mau memikirkan orang lain, saya sendiri banyak pikiran. Nah, ini dia. Sampeyan banyak pikiran, itu karena mikirkan dirimu sendiri. Persoalan-persoalan hidupmu itu ruwet karena itu masih di sekitar dirimu. Kamu belum menjadi manfaat atas kehidupan atau atas orang lain. Begitu kamu mulai memikirkan orang lain, wih, itu nanti Allah akan beri keajaiban. Masalah-masalahmu akan terurai dengan sendirinya. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya nggak punya duit, mbok saya dipinjemin. Wah, ini ya, aku juga nggak punya duit. Tapi sabar ya, coba saya carikan dulu. Itu sudah melegakan orang lain, sudah ibadahnya gede banget. Ya, walaupun hidup kita sendiri ruwet. Saya mungkin pernah mengatakan di sini atau saya lupa ingat. Kalau kamu ini pasangan-pasangan muda atau calon-calon pasangan muda, bayangkan deh, kalian mau nikah tuh modalmu apa? Modalmu apa? Rumah sekarang harganya 400 juta ke atas ya. Itu berapa puluh tahun lagi baru kamu bisa miliki. Ya, kita to be fair, kita ini orang dewasa ngobrol apa adanya, persoalan hidup sama-sama mengalami. Begitu udah nikah takut punya anak, aduh, bahkan ada gerakan free child sekarang. Wow, ini kan hak, kita nggak perlu punya anak. Yang pun sudah punya anak pun satu saja lah, satu aja udah berat nyekolahinnya. Ya, belum lagi nanti harus mulai bayar listrik karena sudah tinggal satu rumah, bayar ini, bayar itu, bayar segala macam. Itu kalau engkau berkutat dengan dirimu sendiri, tentang dirimu sendiri. Tapi kalau engkau bergerak, mulai memikirkan orang lain, itu keajaiban akan terjadi. Ya. Contoh, kalau mikir rumah sendiri, beli kecil itu loh berat. Ya, loh saya ini ngomong bukan bluffing, saya itu 10 kali pindah rumah. Rumahnya rumah kontrakan, jelek. Dari mulai kos-kosan itu yang kecil, rumah bedeng itu ngalami semua, ya, ngalami semua. Ya. Tidak cuman soal cerita itu ngarang nggak ada, ngalami semua. Sampai kemudian saya menyerah, ya Allah aku nyerah kalau mengandalkan otakku sendiri akan nggak selesai ini. Sudah saatnya aku memanggil apa itu, call a friend lah atau 50-50 ya. udah mau nyerah ya, udah deh call a friend aja sampai ke kamera udah ya. Bener. Oh, dikasih kuncinya. Gini loh caranya. Semuanya kembali pada niat. Ya, ya Allah, aku mau punya rumah bukan untuk aku sendiri, tapi untuk menerima tamu-tamu, memuliakan tamu-tamu. Dan bukankah tiap-tiap tamu membawa keberkahan dan rezeki? Maka sediakanlah tempat yang sebaik-baiknya untuk menerima tamu itu. Ya Allah, aku pengen ini ruang tamunya gede. Untuk apa? Bukan untuk aku ya Allah, untuk memuliakan tamu-tamu. Kursinya yang bagus, ada kulkas di pojokan, ada, mulailah mengarang. Untuk apa ya Allah? Untuk memuliakan tamu-tamu. Itu perintahnya Kanjeng Nabi. Siapa tahu nanti tamunya nginep ya Allah. Butuh kamar lebih dari satu ini. Ya, kalau Bapak Ibu datang masa mau diinepkan di kamar tamu, butuh kamar Bapak Ibu, butuh gini. Tapi aku nggak punya apa-apa ya Allah. Bukankah Engkau pemilik segalanya? Maka niatku ini yang aku serahkan kepadamu dari awal sampai akhir. Engkaulah yang akan memenuhinya. Mas, itu keajaiban akan terjadi. Itu cara singkat menjadi kaya raya. Nah, kaya raya untuk siapa? Untuk memuliakan. Percayalah bahwa tamu itu tidak akan datang tiap hari. Percayalah saudara, tidak mungkin sebulan sekali. Percayalah nanti pada akhirnya itu kamar-kamar akan sering kamu pakai sendiri. Ruang tamu akan kamu. Tapi niatnya itu untuk memuliakan tamu. Ini calon-calon tamu beserta energi positifnya akan datang untuk mempersiapkan tempat mereka. Oke. Itu loh namanya semestakung itu di situ, semesta mendukung itu di situ. Itu akan datang rezeki berkah-berkah untuk menyiapkan tempat mereka sendiri.
Maka jangan heran para kiai, para masaya, para guru-guru kita, kok kelihatannya nggak begitu kerja, tapi rumahnya gede-gede, hidupnya nyaman, karena dia pasang niat terbaik lillahi ta'ala. Nggak cuma mikir tagihan, nggak cuma mikir itu listrik udah bunyi dudit-dudit, ya. Nggak cuma mikir pulsanya sendiri, enggak, tapi memikirkan kehidupan, memikirkan orang kebanyakan. Maka orang kebanyakan itulah yang akan datang energi positifnya untuk menyiapkan tempatnya sendiri-sendiri. Di mana? Di sekitarmu. Itu. Oke Gus, gini jelek banget sih Gus, udah Gus ini sih langsung terhipnosis Gus, mantap, keren. Oke Mbak Ririn silahkan, ini ada yang resen nih, silahkan. Terima kasih Kang Abu. Ya, Suara saya silakan. oke ya. Oke aman, silakan Mbak. Tadi Gus Yan menyebut tentang mestakung, semesta mendukung. Nah ini saya mau cerita sekaligus mau minta pendapat Gus Chan. Ini baru terjadi 2 hari ini sama saya. Jadi hampir 10 tahun yang lalu saya itu punya teman dekat di pekerjaan dan ternyata end up-nya musuh dalam selimut gitu ya. Singkat ceritanya begitu. Jadi banyak klien-klien saya yang akhirnya dia ambil gitu. Nah, setelah kejadian itu dia resign dari kantor, dia jalan sendiri. Kita hardly komunikasi gitu, kita jarang komunikasi gitu ya. Tiba-tiba 2 hari yang lalu itu dia telepon. Dan di telepon itu setengah menangis, intinya adalah minta tolong, dia menyatakan bahwa saat ini dia sedang sakit, yang menurut dia sakitnya tidak wajar, dan minta tolong ke saya kalau saya bisa menjadi perpanjangan tangan untuk mencarikan orang yang bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, kebetulan ya sudah saya sampaikan gitu kepada orang yang mungkin bisa. Cuma inti yang ingin saya tanyakan adalah setelah hampir 10 tahun berlalu, saya pernah saya sebetulnya kalau dibilang nyumpahin nggak pernah gitu ya. Tapi pada saat dia melakukan itu saya cuma oke, jadi cara lo gini ke gue. Oke, fine gitu. Nggak pernah sedikit pun mengucap atau dalam hati gimana gitu nggak. Tapi emang kalau ketemu waktu itu yang nggak enak gitu ya suasananya. Tapi makin kesini ya udah gitu. Nggak pernah saya pikirin, nggak pernah apa. Nah, di saat dia menghubungi saya itu sebetulnya dia tidak menghubungi hanya saya saja. Beberapa teman dia hubungin tapi nggak ada yang keangkat teleponnya. Nyantolnya di saya. Jadi pertanyaan saya, dengan kejadian hampir 10 tahun yang lalu, yang apa yang pernah dia lakukan ke saya, terus sekarang ini dia larinya ke saya lagi, dan yang dilalahnya kok saya ya alhamdulillah gitu bisa sedikit memberikan jalan untuk membantu gitu ya. Jadi saya berpikir nih apa ya, message apa atau apa yang ingin disampaikan ke saya, atau saya melihatnya harus dari sisi yang apa ya, yang mana ya. Nah, tadi berkaitan tuh dengan apa yang Gus Chan sampaikan dengan semesta mendukung itu. Jadi mau minta pendapatnya Gus Chan nih atas kasus ini, karena saya jadi berpikir gitu, ini orang pernah nyakitin gue, tapi sekarang dia larinya ke gue lagi dan minta bantuan gue gitu, dan ya alhamdulillahnya aku bisa ngebantu gitu, walaupun nggak langsung gitu ya, hanya sebagai perpanjangan tangan. Apa ya message yang ingin disampaikan ke aku gitu. Nuhun Kang Abu, matur nuhun Gus Chan. Terima Ya, kasih. ya. Oke, wah asik nih. Monggo Gus, silakan. Ya, Ini pengalaman saya nih ya. hanya bisa mendengar suaranya, tidak melihat wajahnya. Ini pasti makhluk gaib. Saya cari di Bukan makhluk gaib, geng daster namanya Gus. Oh, Lagi pakai daster Gus. Ya. Monggo Gus. Apa message yang sedang sampean terima? Ya, kalau mau diperpadat persingkat, yang menyakitkan, yang mendewasakan. Ya. Persoalannya bukan pada yang menyakitkan lagi, tapi pada yang mendewasakan itu. Apakah kejadian 10 tahun yang lalu itu kemudian benar-benar bisa mendewasakanmu atau tidak? Sebenarnya kita bisa membalas keburukan dengan keburukan, tapi itu akan hanya menjadikan kita sama buruknya dengan yang berbuat keburukan itu. Maka ayolah gengsi dikit, jangan balas keburukan dengan keburukan. Kita tidak seburuk itu, kita lebih baik. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi gengsinya tuh dibalasnya pakai kebaikan gitu Gus ya. Iya, gue nggak kayak lu, gue baik. Ya.
Maka Oke. lu walaupun sudah menyakitiku, bukan Hmm. kemudian aku membencimu. Ya. Aku tetap akan menyayangimu, menghargaimu, menghormatimu. Pertama itu. Yang kedua, tadi kemudian dia akhirnya pergi meninggalkanku, berdiri sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu juga kita pahami. Bahwa segala sesuatu yang datang kepadamu dan pergi darimu adalah pertolongan Allah. Tidak hanya yang datang, tapi juga yang pergi. Kalau nggak percaya, tanya deh para mantan. Kalau kita nggak putus sama mantan itu, kita nggak jadi nikah sama yang ini dan punya anak dan kehidupan yang luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada para mantan. Oh, makasih ya, kamu sudah pergi dariku. Kepergianmu adalah pertolongan Allah. Oke, Gus. Oke, Gus. Jangan bayangkan pertolongan Allah itu hanya yang datang, tapi juga yang pergi. Sampean lapar, datang tukang bakso, pertolongan. Sampai sudah beli 1 mangkok, si tukang bakso nggak pergi-pergi, itu masalah. Ya. Maka perginya si tukang bakso itu pertolongan dari Allah. Nah, jadi segala sesuatu yang datang kepadamu dan pergi darimu itu semata-mata pertolongan Allah. Allah tahu kapan harus datang, kapan harus mendatangkan pertolongan. Allah juga tahu kapan harus pergi. Ya, ketika engkau pergi bukan berarti Allah meninggal. Ketika pertolongan itu pergi, bukan berarti Allah akan membiarkanmu sendiri. Enggak. Allah percaya kepadamu. Itulah saatnya engkau bangkit sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Maka saya tidak heran ketika si Mbak tadi mau menolongnya. Ya, karena Allah berkehendak, engkau harus bangkit dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Menjadi pertolongan berikutnya. Jadi hidup itu sangat indah. Bergantung bagaimana kita menikmatinya. Bergantung bagaimana kita mensyukurinya. Sangat indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Maka segala sesuatu itu indah sebenarnya. Kita saja yang merasa, ini kok jelek ya, ini kok begini ya, begitu. Sibuknya nyari cacat, sibuknya nyari jelek, sibuknya nyari celah untuk menghina. Itu kembalinya ke kita. Ya. Seringkali kita menilai orang lain sambil lupa menghadap ke cermin. Ya. Jangan-jangan orang bodoh itu bertingkah bodoh karena memperlakukanmu sebagai cermin. Bener, Gus, bener. Nah, Bener. itu tenang saja, masalah berikutnya masih akan datang. Bener. Terus cara menghubungi mantan yang baik dan benar gimana, Gus, buat berterima kasih caranya? Nah, itu dia. Stalking ya gitu ya. Oke, Gus. Matur suwun, Gus. Terima kasih. Kang Rudi, mangga silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Kang. Ini Gus yang mau saya tanyain tadi berkaitan dengan alam semesta mendukung gitu. Itu kan berarti dengan istilahnya kita harus yuk minuna bil goib ya Gus ya. Mengenai yuk minuna bil goib itu Gus, frekuensi alam gaib lah saya menyebutnya. Ya. Itu untuk masuk ke sana kalau boleh tahu Gus, user ID dan passwordnya gimana Gus ini Gus? Mau login ke wifi sana gitu ya, Pak Rudi? Iya, gitu Kang Abu. Oke. Gitu aja Gus, terima Oke, kasih. nuhun. Wah, Kang Rudi pertanyaannya asik-asik ya. Gimana cara login ke alam goib, Gus? Nah, ini keren. Ya. Monggo, Gus. Itu ilmunya sudah ilmu password. Ya. Ilmu password itu tatarannya sudah di hakikat. Hakikat itu tatarannya sudah bukan lagi tentang benar dan salah. Kalau sampai yang sanggup, saya kasih passwordnya. Kenapa kok sudah bukan lagi tentang benar dan salah? Karena sudah tentang yang itu. Syariat, tataran syariat itu masih tentang benar dan salah. Ayam berkokok, anjing menggonggong, kucing mengeong, itu syariat. Hakikat sudah lepas benar salah karena sudah di wilayah password. Passwordnya apa? Anjing menggonggong, syariat. Ayam berkokok, syariat. Kucing mengeong, syariat. Passwordnya apa? Passwordnya anjing mengeong.
Wih, mana ada anjing mengeong, goblok lu, anjing mah menggonggong. Ini kamu tanya password, aku tanya apa? Kalau tanya password, passwordnya anjing mengeong. Kalau kamu isi anjing menggonggong, enter beribu kali sampai jebol, ya nggak masuk. Oke. Tapi kalau kamu menyerahkan hidupmu pada sang mursyid pemegang password, itu passwordnya anjing mengeong. Nggak ngomong lagi syariat. Anjing mengeong ya? Iya, anjing mengeong. Anjing mengeong. Masuk. Itu loh. Masuk. Bukan soal anjing menggonggong, bukan soal kucing mengeong, tapi soal berserah pada password. Kalau memang passwordnya itu, ya itu. Jangan kamu sok merasa benar. Mana ada ayam kok berenang. Yang berenang itu ikan. Oh, syariat. Oke. Ya, Oke. nah kalau Oke. sampean udah siap mengalami benar dan salah yang beyond, nah masuk ke hakikat. Oke. Gus, by the way, itu keren banget. Jadi ingat cerita antara Musa sama Khidir, Gus. Dimana Musa sama Khidir kan benar-benar dihadapkan sama sesuatu hal yang benar salah banget gitu. Pada saat itu Musa ngelihat Khidir, ya jelas-jelas dikasih tahu di awalnya jangan banyak komplain. Belum apa-apa udah komplain, belum apa-apa udah menyalahkan dan seterusnya. Nah yang jadi pertanyaan, saya jadi penasaran juga nih sama Kang Rudi. Ya maksudnya ingin meneruskan gitu. Apa sih hikmah yang bisa diambil dari pelajaran Musa Khidir dan tentang bagaimana ketika kita bisa menerima bahwa lepas dari syariat itu anjing ya bukan menggonggong, mau anjing mengeong, mau anjing berenang, mau anjing apa, which is ya udah gitu di level hakikat itu udah tidak benar dan salah. Gimana Gus kira-kira? Wah, kalau kita bicara soal Musa dan Khidir kan nggak ada habisnya juga. Ya, bahwa pertama syaratnya adalah mendengar. Yang kedua, tidak bertanya. Yang ketiga, tidak membantah. Baru yang keempat apa? Patuh dan taat. Ya, itu berat banget. Ya, ikut tasawuf itu nggak ada iurannya. Ya, yang ada lebih dari iuran apa? Harta dan jiwa. Ya, itu kan lebih dari iuran. Harta jiwamu kamu mau serahkan nggak? Wah, gimana ya? Ya nggak apa-apa, wis kamu syariat nggak apa-apa kok, nggak ada salah-salahnya juga. Nah, penyerahan yang total. Nah, persoalannya bukan tentang Musa dan Khidir. Kalau kita mau mengambil hikmahnya, kita ini sudah benar-benar berserah kepada Allah atau belum? Sudah benar-benar tawakal atau belum? Atau masih hanya manis di lidah saja? Kalau masih, ya memang kata orang, wah ini taklid itu tidak menghormati akal sehat. Kita harusnya berpikir dong, bertanya dong. Kalau perlu membantah, diskusi supaya menemukan sesuatu yang memang mendekati kebenaran. Kok ada ya kalimat mendekati kebenaran? Memang pernah kebenaran menjauh? Nggak pernah kebenaran menjauh itu. Ngapain sampai repot-repot mendekati kebenaran? Nah, nggak ada kebenaran menjauh. Yang ada kita yang menjauh. Kebenaran terus-menerus mendekati kita, tapi kita terus-menerus menjauhinya. Taklid itu sangat menghormati akal sehat. Kalau memang naik kereta itu, peraturannya tidak boleh merokok, kalau merokok diturunkan di stasiun berikutnya, taklid itu cerdas, patuh taat, ya jangan merokok. Ya. Taklid itu kalau naik bis jangan mengeluarkan anggota badan, ya tidak mengeluarkan anggota badan. Taklid itu cerdas. Taklid itu masuk ke ruangan, jangan bicara, matikan HP. Itu taklid itu cerdas. Nggak bisa gitu dong, ya silahkan keluar. Kan gitu. Jangan naik kereta itu, merdekakan pikiranmu silahkan. Tapi begitu engkau masuk membawa serta kesadaran mengikuti seluruh aturan-aturannya. Itu taklid. Nah, kalau taklid dilihat dari luar, dilihat oleh orang-orang yang tidak masuk, ya tentu saja orang di luar itu akan membodoh-bodohkan orang di dalam. Padahal siapa juga yang suruh kamu di luar? Jadi itu sesuatu yang tidak logis saja, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gitu loh. Nah, kemampuan bertanya itu oke, hebat.
Kemampuan tidak bertanya itu lebih berat loh. Ya, ya. Kemampuan membantah itu luar biasa. Kemampuan tidak membantah itu lebih istimewa loh. Benar, benar Nah. Gus. Benar. Puncaknya ilmu itu diam. Puncaknya diam itu kosong. Kita belajar ilmu apapun, kita pada akhirnya diajari untuk diam. Kenapa kita harus belajar diam? Karena terlanjur sejak bayi diajari bicara. Ya. Kenapa belajar untuk kosong? Karena terlanjur sejak bayi diajari untuk mengisi. Gitu lah. Jadi untuk kembali kepada kesejatian, kita harus kembali diam, kembali kosong, kembali meniada. Dari yang tadinya tiada, mengada atau menjadi ada, harus bisa kembali meniada. Nah itu yang terjadi, balik-baliknya sama, acceptance. Musa alaihissalam pun tidak terima. Kok begini? Loh kok begitu? Kan gitu. Oh berarti belum bisa menerima. Kan gitu. Kalau sudah bisa menerima, yuk ayo ikut belajar. Kalau enggak apa-apa kok. Yang sudah kamu pelajari itu baik-baik saja. Enggak ada salahnya. Makanya orang-orang hakikat cenderung tidak menjelek-jelekkan orang syariat. Mengapa? Karena orang hakikat sudah berada di sana. Sedangkan orang syariat cenderung menilai negatif orang-orang hakikat, padahal belum atau tidak pernah ke sana. Oke. Jadi kembalinya pada pengalaman. Pengalaman itu guru terbaik. Ya. Kita tidak meninggalkan apa-apa kok. Tapi bukankah ketika kita melangkah, kita meninggalkan jejak-jejak di belakang? Mana bisa jejak di bawah-bawah? Ya. Mengikuti jejak, sampean bisa sesat. Jejak bisa menyesatkan. Jangan pernah mengikuti jejak gurumu. Jangan. Tapi ikutilah langkah gurumu. Jejak dan langkah itu beda. Wah, menapak tilas jejak-jejak, waduh, bisa tersesat. Oke. Jangan mengikuti jejak, ikutilah langkah. Dan untuk mengikuti langkah, sebaiknya seiring sejalan. Mantap, Gus. Ada keren jawabannya? Super keren. Seminggu sekali, Gus. Insya Allah, Gus. Polling. Paling. Enggak, ini jadwal sampai Desember kan udah ini. Nanti tahun baru kita arrange. Tenang, Gus. Aman, Gus. Bismillah. Ini request pokoknya seminggu sekali udah ada. Tapi ini jadwal kan gak enak ya kalau ngebatalin gitu. Oke, Gus. Tampaknya ini akan jadi pertanyaan terakhir karena waktu kita udah mau habis juga. Jadi ini karena berkaitan sama humor, pertanyaannya juga sangat relate gitu. Nah, pertanyaannya gini, Gus. Ini dari Genshu namanya. Assalamualaikum Bang Abu Marlo dan Gus Chandra. Waalaikumsalam. Izin bertanya, gimana caranya guyon sama Gusti Allah tapi tetap sopan santun menurut Gus Chandra Malik? Nah, karena ini mungkin berkaitan sama humor, ini guyon sama Tuhan tuh gimana sih? Guyon sama Gusti Allah tuh gimana sih gitu? Monggo Gus, pandangan sampean gimana? Ya, kita ini bisa guyon kalau deket. Kita ini bisa deket kalau kita saling kenal. Kita itu bisa saling kenal kalau saling memperkenalkan diri. Bisa saling memperkenalkan diri kalau saling membuka hati. Ya. Bisa saling membuka hati kalau saling tidak menutup-nutupi. Nah, tutupnya apa dulu? Nah, tutupnya itu yang disebut hijab. Hijabnya tirainya harus dibuka. Supaya apa? Ya jelas supaya terbuka. Terbuka itu disebut kasyaf. Ya. Begitu terbuka, bisa saling kenal, bisa ta'aruf. Ya. Begitu ta'aruf saling kenal, bisa tajalli. Bisa lebih dari sekedar guyon. Bahkan ada istilah dalam tasawuf yang disebut asyik masuk. Asyik masuk jangan diartikan yang negatif seperti di koran-koran kuning. Ya. Asyik masuk yang kemudian dibahas beribu tahun dengan sebutan manunggaling kawula Gusti. Menyatunya Tuhan dan hamba. Itu karena kedekatan hubungan. Ya. Tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Hijabnya dibuka, ya. Kemudian kasyaf, kemudian ada sinar dan lain sebagainya, tajalli, ma'rifat dan lain sebagainya. Baru bisa guyon. Nah, kalau sudah guyon itu sudah beyond sopan santun. Kadang-kadang kita sudah melampaui itu ya. Ya. Melampaui itu. Itu bukan lagi tentang sopan santun sebenarnya, tapi tentang kemesraan. Kalau sudah mesra, waduh,
orang luar kita yang mendengar aja mungkin dengan takut, waduh nanti tersinggung gimana ya, waduh ini kalau gimana ya. Tapi yang sedang bercanda itu ya asik masuk saja. Iya. Karena sudah menjadi diri masing-masing. Aku adalah kau, kau adalah aku. Ya, sudah begitu. Nah sekarang ini dunia perlawakan, dunia hiburan-hiburan, humor itu seringkali menyakiti dan menyakitkan karena tidak melewati tahap-tahap itu. Sekarang disebut roasting. Wah, itu udah kenal bener belum? Ya, itu tahu nggak dia kalau nyakitin? Itu di mana mau balesnya? Dan lain sebagainya. Syarat-syarat kedekatan belum terpenuhi, bahkan mungkin cuma sekali saja ketemu di acara itu, lah kok bisa ngerosting orang? Itu jangan-jangan bukan melawat, jangan-jangan bukan bercanda, bukan buyong, tapi memang sekedar untuk menaikkan rating, untuk clickbait. Mengatasnamakan humor, mengatasnamakan black comedy dan lain sebagainya. Padahal sama sekali bukan guyon. Guyon itu syaratnya kemesraan. Ya. Kalau sudah mesra itu belum guyon udah ketawa. Bener Gus. Ketemu udah seneng ketawa, sudah terhibur. Itu jawabannya. Top Gus, boleh tepuk tangan lo dong buat Gus Chan. Oke Gus, hatur nuhun pisan Gus Chan, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga, terima kasih sebesar-besarnya Gus. Malam hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight. So seperti biasa Gus, kita menantikan final statement untuk episode yang angkanya ini. Katanya tadi Gus Chan bahwa ini adalah misteri yang luar biasa kalau kita pecahkan. 369, monggo Gus. 369. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suhun Gus, sampai ketemu ya. Insya Allah kita arrange sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak, boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Dan kita doakan Gus Chan untuk selalu sehat. Dan insya Allah kita akan bisa ketemu seminggu sekali ya. Di secepatnya lah pokoknya, begitu schedule-nya udah memungkinkan kita akan arrange. So teman-teman Ibu dan Bapak, dengan 369 yang singkat nih, tumben Gus Chan final statementnya singkat banget gitu ya. Karena isinya udah padat banget gitu ya. Kalau guru tuh tahu di mana muridnya udah terlalu overload. Jadi ya udahlah, nggak usah banyak-banyak. Nah itu kerennya guru tuh di situ gitu. Nah so terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat malam hari ini. Kita atur nuhun, terima kasih.